Halo, kita mau jalan-jalan dulu di Jogja. Mana kita, Dek? Jogja. Mana kita, mah? Asik tuh. Kita mau ke Taman Sari. Oke. Keren. Ini tempat pemandian. Jadi teman-teman, kita mau pakai guide ke lokasi. Yang untuk dusun foto ibu tadi, Gapura ini sebenarnya bukan pintu belakang seperti saat ini. Nek dahulu ini pintu gerbang utamanya Taman Sari. Oh, jadi dari sana ke sini? Menghadap ke barat. Kiblat ketika menjalankan sholat kan ke barat pada waktu itu.
barat. Kalau sekarang kan udah digeser. Iya. 15 derajat. Heeh. Setelah disempurnakan oleh Muhammadiyah. Iya. Makanya tapi untuk arah baratnya masih tetap Ini ini arahnya ke barat ya. disebut Gapura Ageng ya. Nanti kalau ini ke ikonnya Taman Sari. Oh, ini icon ini. Tadinya Iya. pintu utamanya Pintu ini. besar ya. Gapura itu pintu atau gate. Yuk, ayo adek. Awas kepala pintu pendek. Awas kepala pintu pendek. Ini tandanya apa, Pak? Nah, Taman Sari itu tidak cuma ada kolam, terus kemudian bangunan, tetapi bentuk-bentuk bangunan dan yang lain itu banyak memiliki filosofi atau arti, contohnya pintu pendek. Ini untuk mengajarkan karena Taman Sari ini dulunya itu tempat tinggal keluarga sultan. Iya. Nah, dari keluarga sultan itu kan ada anak-anak, ya, putri-putri. Nah, pintu pendek untuk mengajarkan orang harus selalu menjunjung tinggi unggah-ungguh atau sopan santun yang artinya hormat. Nah, untuk belajar itu. Iya. Terus kemudian ini Oh, dengerin. tangga untuk naik, sebenarnya nggak usah naik. Kenapa? Itu sudah disangkal dengan beton. Kenapa? Gempa 2006. Iya. Nah, itu kan ada kerusakan di situ disangkal. Nah, kemudian fungsi dahulu adalah untuk pemantauan. Jadi untuk memantau kalau sewaktu-waktu ada mara bahaya disebabkan dari binatang buas. Oh, iya. Makanya ada tembok atau baluarti. Benar. Nah, terus kemudian kawasan ini dari timur sampai barat daya ini kawasan terbesar yang Taman Sari berupa kebun. Jadi Taman Sari ini lokasinya paling luas adalah kebun. Kebun. Ada 4 bagian. Bagian pertama yang akan kita kunjungi saat ini yaitu Istana Air. Yuk, bagian kedua adalah kolam. Tapi sekarang dipergunakan apa, Pak? Area kebun di Taman Sari ini? Nah, Jadi pemukiman jadi warga. pemukiman warga. Oh, Ayo. Nah, mulai rusaknya Taman Sari. yang kan. Taman Sari itu ditinggalkan oleh keraton. Tinggalkan keraton. Oh. Iya, karena rusak. Oh, gitu. Nah, dampak akibat gempa tahun 1867 yang berkekuatan 8 dengan durasi 70 detik. Maka bagian bangunan keraton yang rusak termasuk sungai buatan, yaitu Sungai Larangan. Nanti akan kita jelaskan di sana. Dari pelabuhan buatan itu nampak jelas. Hidden game, guys. Ini sisi lain dari Taman Sari. Lewat pemandu kita. Nah, yang kita lewati ini Margi Inggil. Ki Inggil. Margi itu jalan, Inggil itu tinggi. Ini dulu nyambung dari sini ke kanan. Oh, tinggi begini? Ha, Nggak ada tangga ini nggak berarti? ada. Nah, ini kalau nantinya direhab, ini akan ada jalan Lanjutannya. seperti ini ya. Jadi ke kanan, nyambung dulu ada lorong. Yang lorong itu kalau diikuti sampai ke Masjid Bawah Tanah. Dari luar danau buatan karena di belakang ini luasnya 5 hektar kurang lebihnya adalah laut buatan. Oh, tapi sekarang udah nggak bisa, Pak? Udah kering jadi rumah warga sekarang. Oh, iya. Bisa kita saksikan gambarnya dari pelabuhan buatan ini. Makan apa? Pelabuhan. Iya. Mau makan ya? Woi, kita jalan-jalan di Jogja tour guide. Luar biasa. Sama Pak Supriyanto. Sama Pak Supriyanto. Sehat selalu, Bapak. Nah, ini asli, Pak? Enggak? Hah? Ini. Ini sudah direhab. Kita masuk boleh, Pak? Saya mohon maaf karena mungkin di sini banyak hewan. Banyak hewan buang kotoran sembarangan. Kucing khususnya, kucing liar. Mungkin ada aroma yang kurang sedap. Nah ini, kita berdiri di pinggir danau buatan yang dari sini akan kita lihat reruntuhan itu. Itu apa tuh, Pak? Itu sebutannya kalau orang Eropa nyebutnya istana air atau water castle istilahnya. Karena begini dulu ya, Luas juga berarti ya. rumah-rumah ini
yang luasnya kurang lebih 5 hektar dari belakang Keraton sampai barat daya adalah laut buatan. Yang hulu sumber airnya adalah dari Sungai Winongo di sebelah barat sana. Yogyakarta ini ada 2 sungai kanan kiri. Pertama Sungai Cobe, yang sebelah barat Sungai Winongo. Nah, dari Sungai Winongo itu 15 km ke utara itu dibuat bendungan. Nah, di bawah bendungan ada sungai buatan, namanya Sungai Larangan, melewati pusat Bakpia Patok, melewati Masjid Agung Kauman, dialirkan ke Jagang, dan sebagian dialirkan ke laut buatan ini. Karena gempa tahun 1867, tepatnya 10 Juni, dengan kekuatan saya tadi sebutkan 8 skala Richter, kemudian durasi 70 detik, maka hancur bangunan-bangunan keraton ini, termasuk Tugu Jogja. Dan itu nggak asli Nggak asli, dulu golong gilik. Golong kiri itu apa? Golong itu di atasnya itu ada kayak bunderan. Gilik itu bentuknya apa ya? Nggak persegi. Nggak persegi dan tingginya 25 meter. Dampak gempa itu jadi 3 bagian. Itu sudah dibangun oleh Belanda itu. Dibangun dirubah karena apa? Makna dari Tugu Golong Gilik sangat dalam bagi rakyat Jawa pada waktu itu. Golong Gilik itu memiliki makna menyatunya rakyat dengan raja. Sama-sama membangun negeri, ya, mempertahankan negeri. Nah, itu takut Belanda dengan filsafat itu, filosofinya itu, maka tubuhnya dirubah dan tingginya juga dirubah. Dan makanya, jadi ada aslinya sebenarnya bukan itu ya? Bukan. Itu kalau ke sana Bapak ada replikanya loh. Jadi di Tugu jalan di sebelah timur itu ada replika Tugu Golong Giliknya. Kalau Bapak mau saksikan aja nanti. Nah, di Jogja ini masih berapa hari? Besok balik ya. Nah, tolong ini momen terpenting. Setahun hanya sekali, yaitu sekaten. Besok iya, tanggal 7 ya? Nah, bukan tanggal 7, tanggal 8. Oh, tanggal 8. Berarti 7 malam ya? 7 malam itu nanti gamelan dari Masjid Agung dibawa masuk ke keraton. Paginya jam 10 gunungan. Itu bagus ya, masih rame ya. Nah, kalau Bapak Ibu sama keluarga, satu, mau menikmati makanan khas sekaten, nasi gurih, kalau di Jawa Barat namanya nasi uduk, itu khusus kalau di ini ya. Terus kemudian mendengar gamelan pusaka keraton dibunyikan, ya wes, hari ini sampai besok. Itu acaranya di mana pusatnya? Di Masjid Agung, Masjid Agung. Grand Mosque. Nah, tapi lanjut untuk Taman Sari. Dari sini kita lihat istana, dan kemudian ini adalah pelabuhan buatan, di mana ketika Sultan ke Taman Sari itu memiliki 2 akses. Pertama, pakai sampan dari keraton berhenti di sini. Kemudian yang menempati istana itu adalah istri-istri sultan atau garwo-garwo ampean. Biasanya orang nyebutnya Pelabuhan ini tadinya. Kalau mau ke kolam, dari sana juga naik sampan berhenti di sini, kemudian turun tangga bisa lewat ke kanan. Persegi tempat kita ketemu tadi, baru berkumpul di sana, baru ke kolam. Tapi mohon maaf, untuk kolam itu jangan salah, itu bukan untuk sultan. Hanya keluarga. Makanya kolamnya ada 3. Kita lihat ke sana. Satu paling utara untuk putra putri sebelum balik. Oh gitu. Kedua, putri putri yang sudah balik. Yang ketiga bagian selatan adalah para garwo ampean. Jadi kalau sultan di mana? Kalau sultan sendiri bukan dengan kepala selir, tapi dengan permaisuri tepatnya di bagian selatan. Nah, belum, nanti bisa dilihat. Nah, ketika bercengkrama di taman, sebelum ke kolam, turun, ada taman, ada rumput hijau. Nah, di situ adalah ruang bercengkramanya. Dari sultan dari selatan menuju ke tempat itu, keluarga yang dari kolam selesai berendam, ke tempat itu, pesta bareng, kemudian sambil menikmati
hidangan makanan ringan, teh hangat, dan menonton tarian sama mendengarkan gamelan. Ayo adik, kita lanjutkan ke lorong bawah tanah. Awas. Gitu teman-teman. Ini batu asli Pak. Ini batu bata Hah. dibentuk seperti burung. Dulu keberadaannya Di atas. di atas. Oh, karena Maka tempat ini dinamakan Pelabuhan Peksiberi. Nah, ini jatuhnya belum lama, baru 16 tahun yang lalu ketika gempa tahun 2006. tapi asli ya, Masih asli. Ya. Jadi bangunan Taman Sari ini satu, tidak memiliki kerangka beton. Iya. Kedua, tidak memiliki perekat semen. Jadi hanya dengan kapur batan bata merah yang dicampur istilahnya lepan untuk membentuk Ini aslinya Pak. aslinya. Iya, di apa? Ini Bulatnya yang gini dibuat- dikikis kali ya. Dikikis, seperti ini. Mantap, mantap, Jadi mantap. belum ada kerak beton pada waktu itu. Iya. Ya mungkin kalau Tidak ada, ada kerak betonnya. enggak ada. Ini aja kalau Jatuh aja nggak hancur. Utuh loh. Utuh langsung, masih utuh. Ya, saya lanjutkan. Nak. Kita lanjut. Gitu guys. Ya, lanjutkan udah Asik kan? lagi. Asik dong. Apa disebut margil? Ini lebih tinggi dan juga sebagai beteng untuk penguat adanya beteng ini supaya air itu tidak ngalir ke tempat lain. Nah, ini Nah ini sebenarnya apa? ini dulu kebun. Ini Oh, kebun ya Pak. itu apa tuh Pak? Kira taman. Itu kolamnya tadi. Oh, kolam tadi. Jadi adanya danau buatan yang luasnya 5 hektar kurang lebihnya, itu ternyata ada fungsinya tidak cuma untuk apa ya, membuat indahnya istana, akan tetapi apa? Ternyata konsep dulu sudah maju juga. Di situ ada waduk atau danau. Di kanan kirinya yang titik rendah pasti memiliki sumber mata air yang melimpah. Padahal waktu itu yang paling rendah titiknya adalah kolam. Otomatis resapan air di sini larinya ke kolam tersebut untuk nambah derasnya sumber mata air di kolam. Artinya ketika danau ini kering, kolam itu juga rusak memang. Kalau sekarang sudah bagus, sudah airnya sudah jernih, itu sudah mengalami perbaikan. Pertama tahun 1972 dan kemudian 3 kali lagi dilanjutkan 2004, 2006 pasca gempa dan terakhir tahun 2019 dengan dasar kolam di beton. Nah, maka nggak bocor. Iya. Nah di situ jadi wisatawan sekarang tahu, di sebanyak wisata taunya kolam itu ya. Kolam seperti itu aja. Tapi Iya. itu sudah mengalami perubahan. Yuk lanjut. Sini. Ayo yuk sini. Oh dulu tuh Sampai ada. ini ya. Kebun di tengahnya Indah ada banget jalan. berarti ya kalau Indah. kebayangin tuh di situ ya apa kolam di kebun nih danau buatan. Jadi pas datang ke sini ngelihat kebun baru berenang mandi ya Pak. Mandi, melihat tanaman-tanaman hijau, ada bunga-bunganya. Nah Iya. itu. Karena tanah. Arsitekturnya itu udah bagus gitu. Ya. Maka arsitek Taman Sari ini Keraton Yogyakarta juga sebagai arsiteknya, beliau adalah Sultan Hamengkubuwono I yang pada waktu masih bergelar Pangeran Mangkubumi, putra Mataram dari Pakubuwono I dari Selir. Nah, karena beliau memiliki biasa di keluarga banyak itu pasti ada satu yang menonjol. Makanya kalau orang dulu banyak anak itu ya itu tadi karena di antara sekarang ada satu yang menonjol. Padahal dia dari Ada Selir. satu Iya. juga yang bawah. Ya ada juga memang. Makanya Sultan dulu memiliki istri banyak itu kan tujuannya itu. Iya. Jadi Mencari bibit yang terbaik. itu yang terbaik. Nah, Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangku terbaik. Kenapa? Beliau bisa memimpin dan membangun Keraton Yogyakarta sampai turun temurun. Temurun iya. Yuk kita. Besar juga ya, besar ternyata ya. Besar. Oh besar teman-teman. Kelihatannya aja begitu, ternyata. Lorong bawah tanah. Awas pintu pendek.
Wah, ini nih best. Lorong ini disebut lorong sumur gumantung. Karena di tengah-tengah lorong panjang ini ada lorong memisah menuju sebuah ruangan. Ruangannya disebut Pulau Panunggung. Nah, di atas Pulau Panunggung ada tower atau sumur yang sumber airnya dari air hujan. Nah, itu yang disebut sumur gumantung. Lalu lorong ini kalau keberadaan lorong di bawah permukaan air. Bisa bayangkan. Bayangkan teman-teman, asik. Dengan teknologi pada waktu itu, bahan baku juga belum seperti sekarang, bisa membangun bangunan lorong dengan bentuk seperti ini diatasi dengan dalamnya atau tingginya air kurang lebih 6 meter jumlah air. Adem ya? Pertama adem juga hebat kuatnya. Nah, silakan kalau Bapak Ibu mau mengabadikan foto di sini, mumpung tidak ramai. Ada video Pak. Ya, oke. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau lorong ini panjang, maka setiap 1 meter dipotong untuk tujuan ventilasi, sirkulasi udara. Ternyata sudah dipikirkan. Terus kemudian cahaya matahari bisa masuk untuk keluar. Jadi nggak gelap. Kemudian ada air. Kalau tidak ada pengontrolan air, pasti airnya semakin tinggi dan akan masuk ke lorong. Ternyata di sebelah barat dibangun adanya floodgate atau pintu air. Nah, ini yang disebut ruang meditasi tadi. Bukan ruang meditasinya raja. Lanjut. Ruang meditasi. Ada tangga ke kiri naik ke lantai 2. Khusus ruang meditasi raja. Ya. Artinya Taman Sari ini. Tapi sekarang udah nggak dipakai kali ya? Artinya Taman Sari ini ada beberapa lorong bawah tanah. Salah satunya yang sudah kita lewati. Nah, lorong yang lain ini keberadaannya sudah hilang. Seperti lorong yang menghubungkan Keraton dengan Taman Sari. Oh, ada? Ada. Terus kemudian lorong yang sampai keluar danau buatan yang tadi saya jelaskan dari sebelah barat. Iya. Yang lorong itu memiliki cerita mitos sampai ke Laut Selatan, itu mitos ya. Terus kemudian lorong sampai keluar keraton. Jadi kalau ada Marabaya itu memang untuk apa? Iya. Berlindung untuk melanggar. Iya. Nah, silakan. Jelek, bisa aja. Wow, lorongnya teman-teman. Labuan Buatan, Inggil, Lorong, dan ini kawasan sananya. Luar biasa ya, luas banget ini Taman Sari ini. Wow, amazing. Bangunannya itu ya. Iya, ini bangunan. Ini kan hampir sama yang di patung burung tadi kan. Kuat banget ini rasanya. Nggak ada selup-selupan. Iya, nggak ada ini ya. Nah, ini yang dilihat dari jauh nih teman-teman nih. Ya. Kalau Yang bangunan hancur sekarang karena kan gempa. Setiap pojok begini ada ini apa ya? Ah, Nah ini dia enggak, sama sekali. tapi bisa rapat ya. Teknologinya memang Iya. benar-benar sudah. Kalau baik. bangunan sekarang Pak, di sini kan ada selupan. Iya, Ini nggak ada. Ini nggak ada, tapi Iya, nggak ada. rapat loh lihat tuh. Sampai kuat. Karena ini nih ada campuran
Aku nyali. Nah, ini Tadi naik situ foto deh. paling kedua dari atas ya adalah Pulau Buatan. Dek, ke tangga situ deh. Nah, Pulau Buatan itulah ditamani dengan adanya tanaman bunga kenanga. Maka tempat ini sebutannya Pulau Kenongo, itu kalau keraton nyebutnya. Kalau orang Eropa terus dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Karena sana kan tuh pengrajin batu bata hebat, terbagus. Terus dia beda ya, mas batu-bata sekarang mah. Loh kan di sana tempat apa? Kayak Mojokerto tuh. Kayaknya Daerah sana tanahnya bagus, terus pengrajin batu bata. Makanya situs-situs Majapahit itu kan batu bata juga tapi agak gede-gede. Iya. Nah, karena penyedia batu bata dari sana, jadi bebas waktu menentukan corak batu bata gede-gede. Ini tangganya dulu berfungsi ya sekarang. Ya. Udah Terakhir empuk. 2006 itu. Jadi gempa 2006 itu sebelumnya bisa untuk naik ke atas. Nah, bahkan di sebelah utara itu ada pasar Ngasem, dua fungsi, pasar tradisional dan pasar binatang. Banyak turis-turis asing itu kalau masuk ke Taman Sari melalui pasar tersebut pertama sambil lihat apa uniknya pasar burung. Ada beberapa turis yang ketika mau masuk ke Taman Sari sebelumnya beli burung kecil, kemudian naik ke sana diterbangkan, good luck, jadi foto, mereka seneng, happy banget. Tapi sekarang mereka kalau mau cari suasana pasar harus ke bagian selatan karena pasar burung sudah dipindah. Udah banyak berubah ya Pak. Iya, Malioboro tinggal udah ada teras juga sekarang. Udah nggak etnik lagi udah. Saya nggak tahu Taman Sari setelah tahun 2025. Oh, ada apa tuh? Ini sudah direncanakan. Semua akan di rehab. Mungkin apa Dengan tujuan penduduk-penduduk untuk sini juga mungkin dialihin, iya. Dikembaliin ke semula. Terus mana sih kurung ayo nah, tapi tapi nggak darah mama ya. 100%. Iya. Last one. Iya. Mana itu? Oke. Gali-gali Pak. Itu yang Royal Bedrock. Justru tempat tinggal Sultan dan keluarga inti ketika di Taman Sari itu ya itu. Nah, tapi kadang-kadang orang bingung, Pak. Bolak-balik. Mana Iya. yang paling bagus? Arahkan ke sini. Karena apa? Ini udah pisah, nanti dari sana ke sini lagi. Dari sini ke sana lagi. Nah, itu. Sekarang kita posisi ngintip ya. Yuk. Cinta seorang raja kepada keluarganya membangun taman yang indah. Iya. Dan Sebenarnya taman ini ya, Pak? iya, Iya, taman sama istana. dibangun zaman Sultan Hamengkubuwono I dan dipergunakan sampai Sultan Hamengkubuwono II terakhir tahun 1812. 12 buset. Ya. Terus karena bencana alam tahun 1867 yaitu gempa bumi tersebut, maka akhirnya Taman Sari tidak digunakan lagi dan ditinggalkan oleh keraton. Nah, kemudian kebun taman ini yang sudah tidak berfungsi lagi ini karena rusak dijadikan sebagai tempat tinggal para abdi dalam Iya. dan kerabatnya. Karena dulu belum ada undang-undang cagar budaya, akhirnya kawasan menjadi padat. Nah, setelah ada undang-undang cagar budaya, perlindungan cagar budaya, Taman Sari dibuka untuk objek wisata direnovasi. Tapi lahan-lahan yang kosong, yang belum terlanjur didirikan bangunan oleh keraton diambil lagi.
untuk bentuk sebagai apa? Untuk pelestarian cagar budaya. Nah itu. Oh iya, kalau Tolong ada yang ketinggalan nggak? ada rumah-rumah begitu, Yo ada. Asik. Kita sini juga. Nah. Sampai karena runtuhnya bangunan ya, yang dulunya temboknya segini, ini. lewat lah. Tadi lewat sini. Nah, tinggal setinggi ini. Nah, di sini. Yuk, ngintip dulu. Biar tahu. Ngintip langsung. Setelah ngintip, lihat foto-fotonya Sultan. Nah, kan belum. Jadi Sultan di Jakarta ini gelarnya sangat panjang sesuai dengan kepribadian beliau dan tugas beliau. Sultan pertama ketika beliau naik tahta dengan gelar Ngarso Dalem, Sinuwun Dalem, Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Engalogo, Panjang. Saidin Panatagomo Kalifatullah. Itu artinya pasti ada kan? Gue ada Ngarso Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Ya, seorang raja, seorang pemimpin, seorang arsitek dan Pembangun ya. Iya, terus kemudian Perintis. Senopati Engalogo. Beliau adalah seorang panglima perang. Karena di zaman itu ya. Pemerintahan tunggal kan. Ngabdur Rahman Saidin Panatagomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping pisan ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya artinya beliau adalah seorang wali, pengatur, wakil istilahnya wakil pengatur agama di dunia fana ini, karena raja adalah pemerintah tunggal. Nah itu makanya gelarnya ibu tadi sudah tahu saya jelaskan. Ngarso Dalem, Sinuwun Dalem, Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Engalogo. Masih tambah? Saidin Panatagomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping sepisan ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi jumeneng itu bertak naik tahta. Jumeneng itu gelar beliau loh. Baik dari Sultan 1 maupun Sultan ke-10 sekarang. Situs Sumur Gumuli. Yang atapnya melingkar, yang kita lihat dari atas. Satu-satunya jalan ketika dibuka untuk wisatawan ini. Oh ini jalannya. Oh ditutup ya. Dari itu, itu turun ke bawah, ya, 25 meter ke barat, lalu belok kanan, semua dengan ruangan paling bawah. Tapi dari atas nggak bisa kita lihat karena nggak ada jendela. Yang kita lihat hanya lantai paling atas. Kita lihat dari sini. Tadi nggak lewat sini gitu ya? Enggak. Enggak ya? Enak banget pemukiman di sini lah. Ya. Pemukiman di sini. Tapi terancam juga ini. Dia terancam yuk. Tapi berarti punya kesultanan. Iya, ini ya? Sultan Tanahnya. mau dibangun, mau dirapiin lagi, mau dikembaliin ke semula. Aku udah temen gue beli. Bosro. Aku udah tahu lari aku. Aku ini belum mulai harus bercerai. Oh ada. Ngaco. Oh. Hari apa belum? Ngaco. Nah ini. Ini lantai paling atas Oh ini lantai? yang memiliki banyak ventilasi. Kalau kita masuk lewat lantai paling bawah, lantai bawah kan ada jendelanya. Iya, dia nggak ada jendelanya. Ya. Itu Ini itu loh yang tangga Iya. banyak itu loh. Sumur Gumuling, kalau ibu buka di Google Sumur Gumuling, itu baru ada tangga-tangga. Ini berarti pintu-pintunya pintu tangga ya Pak? Yang salah satunya ini. Yang melingkar begini, bawahnya itu tangga ya? Bawahnya tangga, terus bawahnya sumur. Sumur.
Yang dipakai sholat itu yang di sini. Ya ini lantai 2, yang lantai bawah mungkin yang putri. Iya, ini Citra yang di bawah. Makanya dibuat melingkar. Karena dulu belum ada pengeras suara, karena terpisah ruangannya. Oh iya benar. Untuk Biar menggema. Biar gema. Kalau sekarang kan sudah ada teknologi modern. iya. Walaupun jamaahnya luas seperti sholat id itu kan di alun-alun kita udah ada Oh. speaker. Kalau dulu kan belum ada. Saya nggak bisa membayangkan zaman dulu belum ada banyak speaker. Di alun-alun itu bagaimana Iya, sholat? gimana Kan teriak? Wah. gitu. Cuma ikut-ikutan rubuh gedang. Ya, karena kita nggak masuk, mohon maaf ya. Kita balik sana. Yuk lihat foto-fotonya Sultan yuk. Apa? Oh mana ya? Curang. Ini ada rencana Taman Sari ini bakal direhab ulang, dikembalikan ke awal. Ini ada sebagian yang pasti kena gusur lagi karena ini tadinya Sebagai contoh sekarang sudah berjalan. kebun. Itu dekat daerah Hijilan. Pusat gudeg. Itu adalah ada namanya Kampung Taruna Suro. Itu sebelah timur kira-kira 2 sampai 300 meter itu rumah dulunya Beteng, sekarang sudah dikembalikan semua. Jadi kalau bapak ibu suatu saat mungkin belum pulang ke warung gudeg daerah Hijilan, tanya aja di warungnya, ini Beteng baru mana yang dibangun? Tadi tunjukkannya 108 dari Beteng itu baru. Ya. Nah, ini yang dalam tadi. Kalau dalamnya kan seperti ini. Ini dalam ini. Oh, cakep ya. Padahal Makanya ya. tadi saya sebutkan apa? Ibadah selfie ya ini. Kalau dulu ibadah sholat, sekarang ibadah selfie. Dulu di sini Itu tangga naik. tangganya aja. Berarti kan yang ini yang di dalam tadi. Ya, itu lantai bawah. Bayangkan ini kalau di sini ada orang foto atau bagaimana, orang naik otomatis tertahan di kanan kiri ini. Oh, iya. Jadi gelap dan Tapi Masjid dulu bawah imamnya air. gimana, Pak? imamnya di lantai 2, Oh, di lantai 2 ke ya. arah ke barat. Jadi yang bilang orang Jawa dulu nggak percaya agama itu bohong. Karena zaman dulu udah ada masjid. Sudah ada, cuman agamanya beda. Beda karena Tapi dia kepercayaan ditambah. sama. Sekarang Hindu Buddha. Muslim pun ditambah sama keyakinan lain. Selama dia masih ini mah. Yuk, kita sekarang coba foto sultannya. Jadi jangan seujon sama orang Jawa. Alright. Kita mampir ke tempat ini, lihat adanya foto-foto. Kenapa foto? Kalau masalah foto, kita foto di Tampang bisa ya. Nah, ini fotonya beda ini. Ini fotonya beda ya. Ini foto Raja Yogyakarta. Ini yang pertama bergelar setelah jadi sultan tadi panjang tadi. Iya. Ngarso dalem, Sinuwun dalem, Kanjeng Sultan, Hamengkubuwono. Bingung ya? Oh, bingung. Aduh. Senopati Anggalogono. Nah, ini sultan pertama. Beliau yang membangun keraton Yogyakarta bersama tempat-tempatnya yang ditentukan seperti benteng pertahanan dan juga yang membangun Taman Sari. Nah, setelah itu karena beliau bakar, kemudian dia dilanjutkan ke ini. Oh, itu yang kedua. Kedua. Ini yang ketiga. Dan keempat ini saudara Pangeran Diponegoro, pamannya dari Sultan kelima, ini naik tahta baru umur 3 tahun. Ketika pemerintahan beliau ada wakilnya. Ini Sultan. Ini Pertama. berarti anak. Kalau kayak gitu berarti anaknya ya, Pak ya? Iya, Iya. tapi ada yang tidak anak, yaitu adik Oh, yang dari mana? ini kan ke ini ke ini. Oh, itu adik. Ini adiknya. Ini rajanya, ini adiknya berarti. Oh, Turunnya ke dia, ke ya? adiknya. Biasanya politik biasa. Oh, iya. Nah, karena ketika beliau wafat, putra mahkota masih
dalam kandungan. Oh. Maka sementara digantikan adiknya. Terus nanti yang berikutnya Kembali lagi ke anaknya. Harusnya, Harusnya, tapi tapi- politik berkata lain. Terus kemudian kalau ini baru ke anak. yang Sultan ini ketujuh. anaknya ini. Nah, ini sultan ketujuh yang pesanggerannya di Ambarukmo. Terus kemudian ini yang ke-8 paling kaya ya. Anaknya juga. Iya, ini paling kaya. Karena apa? Punya pabrik tebu, Oh iya. pabrik gula. Masih ngerasain 8 itu tahun berapa? Masih ya? 8 mau bu, udah. Oh enggak ya. Kemudian Ini yang- aja zaman perang. Yang Oh, ke-9 iya, iya. zaman perang Zaman beliau. perang, iya. Juga. Sekarang Nah, yang ini ke-10. yang sekarang. Naik tata kapan-kapan. Sampai sekarang. Sekarang masih ada ya? Yang 11 11 anaknya itu 10. harusnya. Harusnya. Nah, Abang udah. ini dari sini kalau Bapak Ibu berkenan mau lihat karya warga abdi dalam di Taman Sari ya seperti ini. Jadi tasik habis. Silakan lihat nanti kalau ada Ntar yang- pingin ah. Hah? Repot. Ya, kalau di sini kalau kepingin ya Tuku. wajar, iya. Oh. Tapi mohon maaf, kalau di sini kalau beli berbeda harga karena ini milik Sendiri. warga. Harganya berbeda, bukan lebih tinggi, lebih rendah. Monggo silakan kalau mau lihat. Nah itu Kita punya Nggak rumah usah, bagus, ada kita wayang beli di sini deh. ada promo. Kanten ini toilet buat abdi dalam dulu ini. Jauh Lihat kan? Tuh tempat modal tuh buat ayam. Asik ini enggak tuh Jogja kalau kelihatan aslinya luar biasa. Oke, nanti kita lanjut lagi. Jadi gitu teman-teman. Kita baru aja bikin video tentang situs Taman Sari. Ternyata di dalamnya banyak-banyak rahasia yang indah-indah, sejarah-sejarah dari Raja Hamengkubuwono ke-1. Stay tune dan ikutin. Oke?